Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semua. Bertemu lagi bersama saya Iin Mayanti dalam podcast Ngobrol Seru, ngobrol semua tanpa ragu-ragu. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu tokoh Muhammadiyah di Desa Temuan Sari, ada Bapak Sugardi. Dan pada siang hari ini kita akan ngobrol tentang sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selamat siang Pak Sugardi. Selamat siang Ibu Iin. Terima kasih atas waktu bisa hadir bersama kami ngobrol seru pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tentang sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ngomong-ngomong tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pasti kita teringat dengan salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Monggo Pak Sugardi, silakan pencerahannya untuk kami semua. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang seorang tokoh besar pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang seperti yang kita ketahui, beliau adalah bukan hanya sekedar ulama, bukan hanya sekedar kiai, tapi juga tokoh pembaru Islam itu sendiri. Tokoh yang mana didirikannya sebuah organisasi besar bernama Muhammadiyah pada tahun 1912, tepatnya tanggal 18 November 1912. Jadi memang Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memang benar-benar yang pertama dan yang organisasi Muhammadiyah ini ya. Berarti peranan sebagai seorang yang menciptakan organisasi itu seperti apa gitu Pak Sugardi? Peranannya untuk membesarkan Muhammadiyah hingga sampai saat ini yang usianya katanya lebih dari 1 abad ya Pak Sugardi ya? Ya, kalau kita hitung mundur sampai hari ini, usia organisasi Muhammadiyah itu sudah kurang lebih sekitar 122 tahun ya. Ketika kita hitung dari 1912 sampai hari ini, itu sudah 122 tahun, yang tentunya tidak lepas dari kiprah penerus-penerus setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, Bu Iin. Terus saya banyak membaca di sosial media, bahkan di Google dan di artikel jurnal lainnya itu bahwa Muhammadiyah itu bukan hanya di agama saja ya, mereka itu berdakwahnya melalui ada rumah sakit, kesehatan, jalur pendidikan juga. Itu bagaimana itu penjelasan mungkin lebih mendetailnya ya Pak Sugardi? Ya, seperti tujuan awal Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah, yaitu tujuannya mencerdaskan bangsa Indonesia dari kebodohan waktu itu ketika masih zaman penjajahan sekitar tahun 1912 itu, otomatis Indonesia ini belum merdeka. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan memerdekakan Indonesia ini dengan kecerdasan, mencerdaskan rakyat Indonesia melalui pendidikan-pendidikan yang waktu itu tentu banyak sekali tantangannya, yang tentunya tidak mudah Ibu Iin, mendirikan dunia pendidikan di mana Indonesia ini belum merdeka waktu itu. Dan tentunya peran-peran penting dari pendiri-pendiri Muhammadiyah waktu itu sangat dibutuhkan, termasuk seperti istri beliau, Nyai Walidah, atau yang kita kenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan itu. Jadi apa ini peranan seorang istri Kiai Haji Ahmad Dahlan di dakwahnya di Muhammadiyah ini Pak Sugardi? Ya, yang jelas peran seorang istri dalam hal ini sangat penting. Nyai Ahmad Dahlan berinisiatif ikut berjuang di pergerakan Muhammadiyah dengan membangun pergerakan perempuan yang waktu itu diberi nama, organisasi Ortom Muhammadiyah diberi nama Aisyah pada tahun 1917. Ya, melalui pergerakan ini Ibunda atau Nyai Ahmad Dahlan mendirikan TK yang diberi nama waktu itu TK Aba, atau di singkatan dari Aisyah Bustanul Atfal waktu itu, yang tentunya sampai hari ini masih eksis di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri itu. Ya, memang benar Pak Sugardi ya, TK Aba singkatan ini yang kepanjangannya Aisyah Bustanul Atfal ini memang di lingkungan di tempat saya tinggal sendiri itu sangat banyak sekali ya, TK Aba, dan memang basicnya itu mengajarkan ke agamanya ya Pak. Ya. Dan di situ juga saya memang menilai sih bahwa TK Aisyah Bustanul Atfal tadi itu memang lain dari yang lain. Nah, ini boleh ceritakan Pak, apa sih yang membuat TK Aba ini lain dari yang lain? Padahal itu kan banyak ya, TK-TK Islam itu banyak, tapi saya melihat itu memang
ada sedikit apa ya, kelainan, tonjolan mungkin seperti itu. Nah itu gimana Pak Sukadi? Ya, kalau yang seperti kita tahu, TK ABA atau Aisyah Bustanul Atfal ini adalah TK pertama kali di Indonesia, yaitu juga sebelum Indonesia merdeka, TK ABA ini sudah ada. Jadi otomatis beda karena pelopor TK, pelopor pendidikan anak usia dini. Sebelum negara ini ada, TK ABA ini sudah ada. Otomatis sistem pengajaran yang diberikan oleh TK ABA sendiri berbeda, yang berbasic Islam kemuhammadiyahan, yang berbasic Islam yang sebenar-benarnya, yang berbasic yang berlatar belakang pergerakan perempuan, tentu berbeda. Sungguh sangat luar biasa kontribusi Muhammadiyah di Indonesia ini, selain ilmu Islamnya, ilmu dakwahnya, tetapi juga sangat di ilmu pendidikannya, bahkan dari TK sampai perguruan tinggi ya Pak Sukade ya. Betul, betul. Sungguh sangat luar biasa sekali kontribusinya, dan memang melihat kondisi Indonesia yang saat ini seperti ini itu memang butuh sosok sang pencerah, dan semoga saja ada lahir selalu tumbuh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa saat ini dan Nyai Walidah semua. Tentunya itu harapan kita semua setelah Muhammadiyah ini terbentuk di tahun 1912 sampai hari ini. Harapan kita semua Muhammadiyah dan Aisyah tetap eksis dengan penerus-penerus yang mempunyai karakter berjuang, yang mempunyai jiwa berjuang seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, meskipun kita tahu tidak totalitas seperti beliau. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa, dan semoga cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu semasa beliau hidup dan akan terus sampai mungkin nanti penerus-penerus setelah kita semua ya Pak Sukadi ya. Baik, terima kasih Pak Sukadi sudah berbincang-bincang, ngobrol seru bersama podcast kami, dan semoga ilmu yang diberikan Pak Sukadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, pemirsa semua, cukup sampai di sini obrolan kita pada siang hari ini. Semoga obrolan pada siang hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya Iin Mayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.